Yin merupakan hero fighter di game Mobile Legends. Di dalam kisahnya diceritakan bahwa Yin dirasuki oleh entitas dewa jahat yang misterius saat sedang bermeditasi. Hal tersebut membuat dirinya diserang oleh legenda Kedia Riverlands bernama Yuzong. Demi mempertahankan hidupnya, Yin harus bertarung hidup dan mati melawan Yuzong dalam wujud Black Dragon-nya. Nah, apakah Yin mampu menghentikan Yuzong? Dan mengapa Yuzong menyerang Yin secara tiba-tiba? Berikut ini kisah Yin, hero Mobile Legends. Di salah satu wilayah Kedia Riverlands, terdapat suatu lembah yang bernama Floral Falls. Tempat tersebut terletak di antara pegunungan Samrud yang membentang luas hingga ratusan mil dekat Dragon Altar. Lembah itu ditumbuhi oleh ribuan pohon persik dan membuat suasananya begitu tenang. Ketika angin berhembus, maka kelopak bunga berjatuhan layaknya air terjun bunga yang membasahi seluruh lembah Floral Falls. Diketahui bahwa orang-orang yang tinggal di lembah tersebut berlatih seni bela diri oriental kuno dan memiliki julukan sebagai seniman bela diri oleh orang-orang yang ada di Kedia Riverlands. Kembali ke 17 tahun yang lalu, ditemukan seorang bayi laki-laki di dalam keranjang yang hanyut menyusuri sungai hingga sampai ke lembah Floral Falls. Bayi tersebut ditemukan dan diadopsi oleh penduduk setempat. Bayi itu diberi nama Yin, yang terinspirasi dari elemen bumi pada tahun macan saat ia ditemukan. Yin dirawat oleh orang tua angkatnya dengan penuh kasih sayang, seperti pada anak kecil pada umumnya. Hari demi hari berlalu, dan Yin kini berusia 10 tahun. Yin dibesarkan oleh orang-orang yang ahli bela diri, dan tentu saja seni bela diri adalah makanan Yin sehari-hari. Yin tumbuh menjadi anak laki-laki yang berlatih seni bela diri. Dia tampak kurus, tetapi memiliki kekuatan besar dibandingkan anak-anak seusianya. Keistimewaan Yin membuat seniman bela diri yang lebih tua di lembah tersebut menganggapnya sebagai seorang jenius yang ahli bela diri, dan menjadi anugerah dari surga yang diberikan kepada mereka. Di balik bakat dan talenta luar biasa yang dimiliki Yin, rupanya ia memiliki kelemahan tersendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa takdir begitu adil. Sebagai seorang ahli bela diri, rupanya Yin begitu baik hati dan membuat dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh. Sifat baik hati tersebutlah yang menjadi kelemahannya, dan membuat dirinya tidak akan dapat mencapai titik sebagai ahli bela diri sejati. Ia menganggap sebuah pertarungan hanyalah sebagai perdebatan dengan lawannya saja. Yin sadar dengan kelemahannya. Ia harus memiliki niat dan naluri untuk membunuh agar dapat mencapai standar pertarungan yang sebenarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia melakukan perjalanan ke tempat baru. Alih-alih memecahkan kelemahannya, Yin melewati jalur yang berkelok-kelok di pegunungan dan secara tidak sengaja tersesat di hutan. Dia berjalan dalam waktu yang lama sehingga membuatnya menjadi lelah dan kelaparan. Ketika melewati suatu jalur, ia merasakan sesuatu yang menegang di pergelangan kakinya. Rupanya itu adalah perangkap yang berhasil menjerat Yin dan menggantungnya di atas tanah secara terbalik. Tidak berselang lama, suara keluhan gadis kecil terdengar. Kupikir itu makan malamku. Ternyata kau, si idiot yang dalam masalah. Yin kemudian mendongak untuk melihat gadis kecil yang berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan membebaskannya dari jebakan dalam sekejap mata. Setelah terbebas, Yin melihat jerat yang rusak dan berkata dengan nada meminta maaf. Apakah itu berarti makan malam sudah habis? Ambil ini. Yin memberikan roti pipi yang dibawanya sebagai bekal perjalanannya. Setelah memberikan roti tersebut, perut Yin tiba-tiba keroncongan di saat yang tidak tepat. Kedua anak ini pun saling menatap dan tidak lama kemudian Wan-Wan menertawakan kejadian memalukan itu. Wan-Wan sering mengerjai Yin. Hal tersebut dilakukannya sebab anak laki-laki itu sangat mudah tertipu. Mereka juga sering bercanda tentang bagaimana dia jatuh ke dalam perangkapnya hari itu dan kemudian menyebutnya si idiot. Begitulah kedua anak ini bertemu pertama kali, dan sejak saat itu mereka berteman dan sering berkumpul untuk bermain di pegunungan. Tahun demi tahun berlalu,
Yin tumbuh menjadi remaja, begitupun dengan Wan Wan. Mereka melewati waktu yang tenang dengan bermain dan tertawa. Namun pada suatu hari, Wan Wan harus pergi beberapa bulan untuk melakukan sesuatu. Sejak kepergian Wan Wan, hari demi hari Yin hanya menghabiskan waktunya untuk berlatih di tempat sunyi. Latihan keras yang ia jalani rupanya belum juga dapat memecahkan kelemahannya. Niat membunuh yang selama ini ia cari belum juga didapatkannya. Suatu hari, tiba-tiba awan hujan yang suram di atas Floral Falls membentang sampai ke Cakrawala, dan tidak lama kemudian gerimis turun seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Sebelum memulai latihannya, Yin melakukan meditasi di tempat sunyi tersebut. Selama meditasinya, rupanya entitas jahat yang diselimuti awan gelap turun ke lembah. Entitas jahat tersebut terbang mengelilingi Floral Falls, seolah-olah mencari sesuatu, dan tidak lama kemudian entitas tersebut melaju dengan cepat menuju ke arah Yin. Yin yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kekuatan yang agresif menyerbu ke dalam tubuhnya. Ia merasa sedang dicabik-cabik oleh kekuatan misterius tersebut. Tiba-tiba suara terdengar. "Tidak ada gunanya menolak. Kamu akan menjadi tubuh baruku." Dengan nada kejam, entitas itu menyatakan kemenangannya terhadap Yin. Dalam kebingungan, Yin bertindak berdasarkan naluri dan berhasil merebut kembali atas pikiran dan tubuhnya dengan menggunakan kekuatan batin. Di saat sebelumnya, rupanya Yusong mengikuti entitas jahat tersebut saat muncul di Floral Falls. Yusong yang melihat entitas jahat tersebut yang merasuki tubuh seorang anak muda lantas tidak tinggal diam. Ia bergegas ke arah anak muda tersebut dan langsung melancarkan serangan dengan tujuan untuk membunuh. Tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yin hanya bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Yusong. Masih dalam keadaan kebingungan, Yin terpaksa melawan pria misterius di depannya yang berniat untuk membunuh dirinya. Pertarungan sengit antara anak muda ahli bela diri dengan pria misterius bernama Yusong dan merupakan legenda Kedia Riverlands akhirnya dimulai. Yusong melancarkan serangan mematikan ke arah Yin, sedangkan Yin hanya mampu menangkis serangan tersebut. Tekanan yang begitu dahsyat baru dialami Yin saat pertarungannya melawan Yusong. Darah di tubuh Yin terus bercucuran akibat dampak serangan Yusong yang terus ia tangkis. Setelah kebingungan dan teror awal, emosi yang belum pernah dirasakan Yin sebelumnya mulai tumbuh di benaknya, seolah-olah sedang membara seperti api. Yin bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa dia menyerangku? Kenapa dia ingin aku mati? Sebelum menemukan jawabannya, Yin langsung bergegas cepat kilat ke arah Yusong dan memberikan serangan balasan. Yin menendang Yusong, dan satu tendangan itu mampu membuat Yusong terhempas beberapa langkah ke belakang. Yusong menatap anak muda di depannya dengan heran dan kagum pada kekuatan fisik yang luar biasa dari anak itu. Api kemarahan membara di mata Yin. Dia akhirnya memahami niat membunuh itu. Yin berkata kepada Yusong, "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja berhasil menangkis serangan entitas yang tidak dikenal. Orang yang aku tunggu pasti bukan kamu." Raungan gemuruh Yin membuat bunga persik terbang ke segala arah. Sebelum bunga yang berguguran tersebut menyentuh tanah, Yin melancarkan pukulan cepat dan kuat ke arah Yusong. Yusong begitu kewalahan melawan Yin, dan pukulan terakhir dari anak muda tersebut berhasil mengenai perut Yusong dan membuat dirinya terhempas ke sungai. Yin terengah-engah setelah berhasil melancarkan pukulannya. Ia menatap riak-riak di permukaan air dan berpikir, apakah aku menang? Tiba-tiba, semburan air raksasa menyembur dari sungai, dan dari ombak keluar seekor naga hitam yang menakutkan. Yusong rupanya berubah wujud menjadi Black Dragon yang menakutkan. Sebagai legenda hidup di Kedia Riverlands, Yin tentu saja bukan tandingan Black Dragon. Namun meskipun begitu, Yin menolak untuk kabur. Sebaliknya, ia berteriak dan mengangkat tinjunya, siap untuk menghadapi Black Dragon secara langsung. Yin berkata, "Aku akan membunuhmu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku."
Suara auman Black Dragon dan kalimat semangat yang dilontarkan Yin membuat tanah berguncang, dan udara di sekitarnya membuat kelopak bunga jatuh seperti tetesan hujan. Black Dragon melancarkan serangan dengan menggunakan cakarnya, sedangkan Yin berhasil menahan cakar tersebut dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dari pikiran Yin terdengar suara misterius yang berkata, "Kamu punya nyali, nak. Aku akan membantumu." Dalam sekejap mata, Yin berubah menjadi Lie dan menggunakan keterampilan khusus yang belum pernah dia lihat sebelumnya untuk menyeret Black Dragon ke dimensi lain. Di dimensi lain tersebut, Yin dan Black Dragon bertarung hidup dan mati. Pertarungan tersebut membuat Yin kehabisan tenaga dan membuat kesadarannya perlahan memudar. Lie yang merasuki Yin akan benar-benar menguasai anak muda itu. Sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan gadis yang berkata, "Idiot!" Teriakan tersebut membangunkan Yin, dan dengan sekuat tenaga, ia berhasil merebut kembali kesadarannya. Setelah kembali ke dimensi sebenarnya, Yin melihat Wan-Wan yang telah berdiri di sampingnya. Wan-Wan telah kembali. Kepergian Wan-Wan rupanya untuk melacak keberadaan Yuzong. Wan-Wan mengerahkan crossbow of tank miliknya ke arah Black Dragon. Ia bertanya dengan terbata-bata sambil bergelimang air mata. Dia ingin tahu mengapa Yuzong telah berbohong kepadanya, mengapa dia menyakiti temannya, dan mengapa dia mengkhianati kepercayaan dan persahabatannya selama bertahun-tahun. Melihat hal tersebut, Black Dragon atau Yuzong kembali ke wujud manusianya. Ia menarik napas dan mengungkapkan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Yuzong berkata bahwa dewa jahat yang bernama Lie telah mendatangkan malapetaka di Kedia Riverlands sejak zaman kuno. Dialah yang merasuki petarung hebat yang bernama Black Dragon di zaman dulu. Dia jugalah yang membangkitkan perselisihan antara Black Dragon dan Great Dragon yang mengarah ke perselisihan internal yang hampir meluluhlantahkan wilayah Kedia Riverlands. Yuzong memanfaatkan kekuatan Wan-Wan agar bisa mendapatkan kekuatan sang legenda Black Dragon, sehingga Kedia Riverlands bisa bergerak ke arah yang dia inginkan. Namun sebelum itu, ia harus menghancurkan Lie dan mencegah masalah di masa depan. Sejak dulu, Yuzong melakukan perburuan terhadap Lie. Dewa jahat itu telah mengumpulkan banyak pasukan, namun ia terus dikalahkan oleh Great Dragon atau Yuzong sendiri. Saat ini, Lie telah melemah dan itulah alasannya mengapa ia menuju ke Floral Falls, yaitu untuk menemukan tubuh baru yang bisa membuat dirinya semakin kuat. Yuzong memandang Wan-Wan dan Yin dan berkata dengan tenang, dia telah dirasuki oleh Lie dan cepat atau lambat akan membuat orang-orang di sini terbunuh. Setelah menceritakan kebenaran yang terjadi, Yuzong memilih untuk pergi. Wan-Wan menurunkan lengannya, seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Panahnya jatuh ke tanah dan berbunyi. Saat itulah Yin akhirnya mengerti kekuatan mengerikan apa yang ada di dalam dirinya sekarang. Anak muda itu melihat Wan-Wan di depannya dengan senyum sedih dan kemudian mengarahkan pandangannya ke Gunung Zamrud. Setelah kejadian itu, Yin sadar bahwa butuh seluruh kekuatannya untuk mencegah dewa jahat mengambil keputusan. Di malam hari, Yin meninggalkan rumahnya dengan menggunakan ransel untuk tempat perbekalannya. Saat dia dengan lembut menutup pintu dan berbalik, barisan tanda muncul di perban di sekitar dadanya. Sementara itu, suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Jimat Black Dragon ini dapat membantu mencapai Monian. Kamu dapat menemukan informasi tentang dewa jahat Lie di sana. Pandangan terakhir Yin tertuju ke tempat ia tinggal selama 17 tahun. Yin berkata, "Aku tidak bisa melindungimu sekarang, tapi aku berjanji akan kembali setelah ini selesai." Dengan demikian, anak muda yang bernama Yin ini meninggalkan Floral Falls sendirian demi mencari cara untuk membebaskan dirinya dari dewa jahat. Jadi itulah kisah Yin Hero Mobile Legends. Ternyata Yin adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh penduduk lokal. Insiden yang dialami membuat dirinya dirasuki oleh dewa jahat Lie dan memaksanya bertarung melawan Yuzong.